Halo teman-teman, Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat apapun waktu kalian nonton, teman-teman nonton video ini ya. Ketemu lagi dengan saya, penduduk Venus, penjaga garasi Venus di Lumajang, Jawa Timur. Nah, di siang yang agak mendung ini, saya akan praktek membuat kopi atau seduh kopi dengan alat kopi manual yang dinamakan Aeropress. Jadi Aeropress ini prinsip kerjanya kayak alat suntik gitu ya. Jadi di press atau ditekan sehingga airnya mendorong sari-sari kopi ke dalam wadah gitu. Nah, saya pakai untuk Aeropress, untuk seduh kopi dengan Aeropress ini saya pakai Robusta Single Origin lereng Semeru seperti biasa dari Guci Alit di Kabupaten Lumajang ya, produk lokal dari kebun sendiri, dipakai sendiri, dinikmati sendiri. Nah, di roasting pada level medium ke dark, cenderung ke dark ya, cenderung ke warna hitam tapi tidak hitam gosong loh ya, beda. Kalau hitam gosong nanti karbon semua yang dimakan atau diminum. Nah, kemudian untuk Aeropress ini di giling atau di grinding pada level green size nya medium, jadi agak kasar. Nah, saya menggunakan, karena nggak punya electric grinder ya, jadi saya menggunakan grinder manual. Ntar saya matikan listriknya dulu sambil giling. Ini agak berisik karena di belakang, di seberang ada yang mau bikin kafe kayaknya. Oke. Nah, sudah selesai. Saya pakai 20 gram bubuk kopinya, 20 gram. Ini ada bagian namanya paper filter, ini untuk menyaring ya. Nah, ini sebaiknya dibasahin dulu. Oke, saya pakai paper filternya yang bekas maksudnya bukan dari tempat sampah, tapi bekas saya pakai kemarin ada reuse lah istilahnya ya, digunakan kembali. Kemudian di adjust pada alatnya ini. Nah, nanti basah. Saya pakai gelas latte karena nanti kita perlu tekanan, jadi pakai gelas yang agak tebal gitu. Taruh di sini. Kemudian bubuk kopinya dituang sampai habis. Ditera dulu sampai 0. Nanti saya pakai rasio 1:10. Tadi pakai 20 gram, berarti nanti perlu airnya 200
gram. Nah, untuk airnya saya pakai 90 sampai 95 derajat. Ini kebetulan 95 lebih 96. Jadi masih cukup ideal. Panas sedikit nggak apa. Nah, nanti akan ada 2 kali pouring, 2 kali penuangan. Yang pertama ini sebanyak 2 kali berat biji kopi, 20 gram, berarti kita perlu 40. Kita tunggu sampai 30 detik. Nah, ini namanya proses ini blooming. Blooming ini kasarannya ini apa? Pelepasan karbon yang terkandung di dalam kopi biar nggak bikin perut kembung, nggak bikin sakit dan lain-lain, biar nggak bermasalah gitu di perutnya ketika kopinya diminum. Cukup 30 detik. Oke, baru kita lanjut sampai kalau 20 gram ke 200 gram, berarti kan perbandingannya 1:10. Cukup pekat kalau untuk ukuran apa namanya, aeropress ya, seduh dengan aeropress. Ini sudah 198. Oke, perfect. Kemudian kita aduk dulu. Nah, ini ada pengaduknya ya. Pengaduknya ini sampai mentok di bibir chamber ini nggak apa-apa, karena nggak akan merobek paper filternya. Jadi sudah didesain sama yang bikin alatnya atau pabriknya supaya tidak mentok ke bagian bawahnya. Nah, kita kasih waktu selama durasinya biasanya 1-2 menit. Saya pakai 1,5 menit aja biar nanti pas sama tadi 30 detik, jadi pas 2 menit. Nah, ini kita kasih waktu untuk ekstraksinya, jadi biar meresap dulu airnya ke kopinya, jadi biar ngeblend dulu kopinya dengan airnya gitu. Nah, setengah menit, tinggal tunggu setengah menit lagi. Nah, biasanya aeropress ini selain untuk umumnya yang dipakai adalah rasio 1:10, 1:13 itu untuk 1:10 sampai 13 untuk yang pekat. Nanti untuk yang sedang itu sampai 15-an, 1:15. Nah, nanti yang ringan 1:17 sampai 1:20 gitu. Tapi bisa juga untuk bikin espresso itu biasanya jauh lebih pekat, itu 1:3 rata-rata. Nah, saya belum berhasil dengan alat ini untuk membuat espresso. Nanti perlu coba lagi, mungkin perlu dicoba-coba jenis kopinya, perlu dicoba-coba level roastingnya, perlu dicoba juga bagaimana green size yang tepat yang harus digunakan. Nah, pas 2 menit baru kita pompa. Nah, pompanya juga nggak usah terlalu tekan banget gitu ya. Nah, biar aman kita singkirkan dulu timbangannya, baru kita pressnya pelan-pelan aja. Nah, nggak perlu harus sampai gelasnya pecah gitu. nggak bisa seperti itu. Nah, ini cukup berat, makanya pakai gelasnya yang tebal. Pakai gelas model lain juga bisa. Ini kebetulan saya ada gelas latte ya, untuk bisa dipakai, jadi ya pakai ini aja. Ini saya nggak terlalu tekan ya, jadi tempelkan tangan, tekan sedikit gitu, jadi nggak harus bertenaga kayak gitu. Nah, udah selesai, lalu kita singkirkan dulu aeropressnya. Saya mau menikmati sedikit dulu.
Karena saya biasa menikmati espresso, jadi ya ini walaupun untuk level Aeropress ini sudah pekat, bagi saya sangat ringan. Apalagi yang level ringan ya, yang 1:20 mungkin bagi saya nggak kerasa. Nah, penampakannya seperti ini untuk hasil yang dari Aeropress yang kita hasilkan. Lumayan enak. Jadi bisa dinikmati oleh banyak orang, bisa dinikmati oleh banyak orang harusnya, sampai belepotan. Karena ini tidak terlalu strong, tidak terlalu pahit, walaupun ini ukuran robusta harusnya kan pahit, tapi selain pahit ini muncul juga rasa-rasa buah gitu, kayak antara coklat atau kacang gitu. Mungkin akan lebih menarik kalau dicoba dengan jenis kopi lain, Arabica atau Excelsa atau Liberica mungkin yang lebih fruity, jadi rasa-rasa buah, macam-macam rasa buah itu akan muncul di situ. Dengan alat ini pasti lebih cocok. Tapi kembali lagi itu ke soal selera ya. Nah, intinya dengan alat yang sederhana ini, dengan cara kerja seperti alat suntik. Nah, ini kan alat suntik kan kayak gini cara kerjanya. Itu sudah cukup membuat kopi yang nikmat. Nah, kalau nggak punya gelas dengan ukuran yang besar, ya ini kan lebih kecil. Ini ada bantuan ini seperti corong ini. Nah, ini di adjust di sini, baru ditaruh di tempat ini, baru ditekan. Sama aja, cuma untuk mempermudah aja. Ini dilengkapi juga dengan ini, dengan sendok kopinya, jadi nggak perlu beli lagi sendok kopinya, jadi sudah include all in saat pembelian Aeropress. Oke, saya rasa sharing untuk penggunaan Aeropress cukup. Lain kali saya akan coba lagi bikin espresso. Kemarin sudah pernah beberapa kali bikin, tapi belum optimal hasilnya. Nah, harus dicoba lagi dan dicoba lagi. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Kita saling sharing, diskusi kalau perlu, berbagi pengetahuan. Mungkin teman-teman lebih paham tentang alat ini dan atau alat-alat lain yang saya share, bisa komen-komen atau bisa mungkin berbagi link atau apapun gitu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.